arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Ikhwan akhwat, alhamdulillah kajian perdana di pagi hari ini di Kasab Mutawasid, dan tentunya di grup Kasab Mutawasid ini baru ya. Adapun kajian sebelumnya itu Nahu Tatbiki. Kalau ingin dilihat kajian sebelumnya mangga, tapi kalau masih kena riet abaikan. Yang di grup sudah masuk semuanya. Bukan mubtadi lagi. Kalau bukan lagi mubtadi, Facebook mubtadi, tapi Facebook Mutawasid. Yang Mutawasid selama ini dibantu langsung oleh Ibu Santi ya. Ibu Santi men-streaming terus Nahu Tatbiki. Nah, sekarang kamarnya diganti gitu. Diganti dengan kajian Ajurumiyah. Jadi beda sebenarnya. Yang mubtadi bagaimana? Mubtadi yang baru lagi. Begitu terus ya. Adapun muntahi itu tugas Bu Santi dan kawan-kawan buat yang baru ya. Asab muntahi buat yang baru. Jadi kalau ingin ada streaming silahkan. Tapi sebaiknya kalau muntahi tidak streaming ya, Bu. Karena kita duduk bersama semuanya. Semuanya baca. Jadi tidak seperti ini, satu arah. Saya saja yang menerangkan, di akhir tanya jawab. Kalau di muntahi itu sudah harus siap eh masuk ke, iya, semuanya yang harus aktif baca kitab di muntahi itu. Jadi mau tidak mau dites we eta mah. Dites. Kalau merasa berat berarti ke mutawasid begitu. Tapi kalau hanya jadi mustami, mustami saja gitu. Tidak apa-apa. Itu yang dimuntahi. Nah, dimuntahi itu nahu sorob beres, nah baru ke ilmu syar'i ya. Ilmu syar'i yang tadi disebutkan. Ilmu syar'i itu tafsir, pokoknya hanya 3. 1 fikih, 2 hadis, 3 tafsir Quran. 3 bahasan itu. Ingin belajar fikih, ada usul fikih. Ingin belajar hadis, ada mustalah hadis. Ingin belajar Quran, ada ulumul Quran. Itu semua 6 ilmu itu tidak boleh dihilangkan. Tapi perangkatnya itu di ilmu nahwu sorof begitu. Plus balagoh itu ada di situ semua. Nah, baik, kalau diperhatikan hari ini kita akan membacakan ya sambil mensyarah. Kita syarahnya bukan dari kitab, bukan dari makalah itu atau kitab itu hanya matan. Jadi matan dan difahami saja, cukup difahami. Sedangkan yang akan kita syarah di Ajurumiyah ini ada beberapa kitab ya. Kita syarah. Kalau yang suka mengi'rab gunakan syarah Al-Kafrawi. Kalau suka mengi'rab, gimana resep mengi'rab? Nah, itu di Al-Kafrawi. Kenapa? Karena Al-Kafrawi itu kelebihannya i'rab. Seluruhnya itu di i'rab. Nah, nanti kita kombinasi. Nah, baik ikhwan akhwat, sekarang lihat di halaman awal. Ya, di halaman awal. Ya. Judulnya apa di situ? Al-Kalam. Al-Kalam. Mana ya? Kalau di kitab yang ini halaman 41. Di situ halaman berapa? Oh, berarti yang ini ya. Kitab yang ini. Halaman 41. Tapi ini berharokat. Itu? Oh, berharokat. Nah, yang bawah jangan dilihat. Nah, kita cek ya. Oh iya, sama ya.
Berarti PDF ini yang kitab ini. Jadi terserah kalau ada rezeki kita beli, kalau tidak PDF. Tapi jangan dikomersilkan kalau PDF. Biasanya begitu. Tapi dari segi kebarokahan memang kitab itu beli. Untuk apa tujuannya? Untuk menghidupkan percetakan. Dunia sekarang cukup dengan PDF. Dunia sekarang. Nah, kalau cukup dengan PDF, maka penerbit-penerbit itu pasti bangkrut. Itu tidak disadari, padahal harusnya bentuk fisik juga tetap ada, gitu ya. Bentuk fisik tetap ada. Nah, baik, sekarang kan jelas ada sekarang ya. Ada 2 halaman. Jadi hari ini 1 jam ke depan atau 50 menit ya, karena persiapan ke Muntahi, istirahat nanti saya 10 menit. Jadi nanti 9.50. Roisna saha ieu teh? Bade janten roisah. Saha? Hah? Pak Tony? Ah, siap. Pak Tony tetap. Ya. Itu mah mangga lah kumaha Pak Tony lah. Sekarang ada kebebasan dah sekarang mah ya. Sok we di eta lah. Sekretaris we atuh. Sekretaris. Jadi Pak Tony tidak harus itu. Da siapa sekretaris? Sok sekarang tunjuk. Bu Eis, emangnya Bu Eis. Muntahi Bu Eis mah. Ah, sok mangga ayeuna we langsung sekretaris merangkap bendahara kan karena ingat ada bendahara itu untuk nanti kita beli beberapa kitab nabung. Paham mangga? Bu Ana siapnya bendahara Bu Ana? Bendahara ya, mangga. Dari Airoisma terkedah nyepeng, terkedah Roisma gitu. Nanti ditagihnya sama bendahara. Pokoknya mah Bu Roisma nangtoskeun kapan kita healing. Roisma ya. Justru saya tuh pengen tuh semua kasab itu satu waktu belajarnya di Haromain. Ya, ingin gitu gabungan di Haromain gitu. Bawa syekhnya itu kan bagus gitu. Mau umroh mau henteu nu penting di Haromain gitu. Adapun umroh kan embohna eta we. Karena kalau belajar langsung ke syekh dan kita punya dasar ajurumiyah, itu syekh itu akan semakin senang. Lihat orang ajam belajar bahasa Arab, senangnya luar biasa para syekh itu ya. Bahkan bakal welcome, bakal ahlan wa sahlan saat ada orang-orang yang ingin belajar. Nah, sekarang ada program-program begitu sekarang tuh. 40 hari belajar di Haromain. Umroh mana pastinya umroh namanya. Ini mah bukan umrohnya tapi belajarnya itu. Apalagi di sana kan sudah ada Ustadz Fauzan kan ya. Ustadz Fauzan di Madinah, Ustadz yang lain di sana atau Ustadz Hilman di Makkah. Kan itu tinggal kontak saja. Kan masalahnya untuk naik angkot gitu. Itu masalahnya tuh. Siapa mau naik angkot mahnya? Mirah naik angkot mah. Nah, itu masalah. Baik ikhwan akhwat silahkan dilihat. Dilihat di halaman 41. Nanti saya sedang nanya ya. Sedang nanya ke bakul kita. Kitab yang kuning yang ini harga berapa ya. Karena ini yang berharokat yang kitab ini. Kalau yang lain itu tidak berharokat. Nah, maka bagi bendahara Bu Ana nabungnya semua peserta nabung insya Allah untuk kebaikan nanti masing-masing. Kalau tidak nabung takutnya beban gitu. Ini harganya berapa? Sekian ratus ribu kan beban. Tapi kalau menabung dari sekarang satu Sabtu nabung 1 juta cukup. Ya. Jadi diinikan. Baik, kita lihat di sini imam
Al-Ajurumiyah. Saya tidak bahas tentang biografi beliau, satu waktu lah. Beliau membahas di sini membahas tentang kalam, ya. Beliau bahasnya tentang kalam, aksamul kalam, pembagian kalam. Ya terus dipoto, agrupkan terusnya. Ya. Sekarang masuk pembagian kalam, namanya aksamul kalam. Ringkasnya dulu ya, petanya dulu. Yang dibahas dalam kitab Ajurumiyah, ya, di sini dijelaskan aksam, pembagian kalam. Kalam itu apa kemarin? Al-kalam. Kalau bahasa kitanya kalimat, kalimat sempurna. Atau nama lain itu jumlah ya. Jumlah mufidah, nama lainnya. Kalau disebut kalam itu al-jumlah al-mufidah. Jumlah mufidah, jumlah yang sempurna, mufid. Nah, Imam As-Sun'ani, ya, As-Sunhaji, Ajurumiyah, Imam As-Sunhaji. Imam Ajurumiyah, beliau menjelaskan kalam, satu maknanya, dua aksam, pembagian. Jadi beliau di halaman pertama ingin menjelaskan 2 poin. Apa makna dari kalam? Makna. Satu makna. Yang kedua aksam. Aksam itu jamak taksir dari kismun. Aksam, pembagian. Ini jamak ya. Mufradnya ini. Qismun, pembagian. Nah, kan ini sudah sistematis Ajurumiyah itu. Kita berbicara kalimat kalam. Ternyata beliau satu ingin mendefinisikan dulu apa makna dari kalam. Nah, di situ kalau diperhatikan ya maknanya satu al-lafdu. Nah, ini kan al-lafdu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Nah, ini cukup pahami ini saja. Al-lafdu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Berarti ada 4 unsur. Kalau ingin disebut kalam. Yang pertama al-lafdu. Yang kedua al-murakkabu. Yang ketiga al-mufidu. Yang keempat bil wad'i. Nah, ini matan. Berarti kan perlu syarah. Nah, kita akan tambahkan syarahnya. Tapi yang jelas disebut kalam kalau ini 4 unsur ini sudah terpenuhi. Kalau kita artikan secara dasar dulu. Al-lafzu artinya apa? Lafaz. Lafaz, dilafazkan. Dilafazkan. Kalau dilafazkan berarti kalam. Tapi syarat kedua, tidak semuanya lafaz itu kalam. Yang kedua harus murakkab. Apa murakkab? Tersusun minimal 2 kata. Minimal 2 ya. Minimal 2. Kalau satu misalkan Muhammadun, lafaz bukan? Lafaz, kan diucapkan, dilafazkan, dilafalkan, terucap. Murakkab bukan. Berarti Muhammadun bukan kalam. Tuh paham itu sederhananya dulu. Muhammadun ya. Dia bukan kalam.
Karena lafad betul. Murakkab belum. Tapi kalau saya tambahkan hadirun. Hadirun artinya apa? Hadir. Muhammadun hadirun. Lafaz bukan. Lafaz. Murakkab bukan. Oh, murakkab. Murakkab. Mufid. Mufid itu sudah sempurna. Sempurna. Maksud sempurna teh Muhammad hadir. Sempurna tidak? Sempurna. Mufid itu sempurna. Sudah punya faidah sama. Faidah yang sempurna. Kalimat sempurna atau jumlah mufidah. Nah ini nih. Jumlah mufidah. Mufid namanya. Sempurna. Lafaz yang dia tersusun jadi dua kata. Bil wad'i. Nanti kita jelaskan secara lengkap. Bil wad'i itu menurut wad'il Arabi. Gramatika Arab. Makanya kalau bukan bahasa Arab bukan disebut kalam gitu. Saya mengatakan begitu. Intinya kalau bahasa Perancis belum tentu belum disebut kalam. Harus biwad'il Arabi. Berarti Muhammadun kan Muhammadun hadirun bahasa Arab. Maka Muhammadun hadirun dia lafaz, dia murakkab dan mufid maknanya sempurna. Dan menurut tata bahasa Arab. Nah, itu kan menurut tata bahasa Arab ini kan. Nah, sekarang saya tambahkan. Idza jaa Muhammadun. Idza apabila jaa datang Muhammadun Muhammad. Idza jaa Muhammadun lafaz bukan. Murakkab bukan. Berapa kata? Oh, 3. Minimal berapa tadi? 2. Ini sudah 3, udah masuk. Murakkab namanya. Bil wad'i bukan. Bil wad'i karena susunan dengan bahasa Arab. Terakhir mufid tidak. Nah, mufid itu sempurna tidak? Tidak. Kenapa? Sok artikan. Apabila Muhammad datang, mufid tidak? Oh, walaupun panjang, jangan disebut kalamah harus 4 unsur ini ada. 4 unsurnya harus ada. Kalau tidak ada 4 unsur tidak masuk. Harus seperti itu. Nah, ini disebut matan. Jadi matan itu sebetulnya sederhananya isi dari penulis tersebut dan itu sudah menjadi dobit, aturan. Dengan menggunakan makna kalam ini saja sudah cukup. Al-lafdu, al-murakkabu, al-mufidu, bil wad'i. Bahkan satu huruf pun selama ini semuanya terpenuhi maka disebut kalam. Contoh. Lafaz bukan. Lafaz diucapkan. Kalau tidak diucapkan seperti begini. Lafaz bukan. Bukan itu. Heot pertama. Lafaz bukan. Bukan. Lafaz mah dilafazkan. Harus dilafadzkan. Jadi kalau ada siulan, ada deheman, ada sesuatu yang tidak dilafazkan, berarti bukan kalam. Bukan kalau walaupun pahamnya, paham. Naon eta teh wah lila teuing gitu. Nah, berarti tapi bukan kalam karena bukan dilafazkan. Lafaz bukan. Lafaz. Mufid. Nah, mufid tidaknya dari arti berarti. Ada yang tahu apa artinya ki? Pelihara lah atau jagalah. Jagalah. Mufid? Langsung ke sini mufid? Ya, mufid. Mufid. Bil wad'i
secara gramatika bahasa Arab benar? Benar, karena ini fiil amr. Jagalah, kan fiil amr. Nah, terakhir murakkab tidak, tersusun tidak. Tersusun sebetulnya. Ini fiil amr, setiap fiil harus ada, kan tersusun dengan dua. Mana failnya? Di dalam mustatir, betul. Takdiruhu anta, berarti ini mufid. Murakkab. Hanya si failnya tidak kelihatan. Hari ini tinggal jaa Muhammadun, ini hilangkan. Jaa Muhammadun. Fiilnya mana? Jaa. Failnya berarti murakkab, kelihatan. Ini pun murakkab. Kenapa murakkab? Tersusun dari dua. Satu fiil ki, dua fa'il, mustatir takdiruhu an. Berarti ki itu kalam. Kalam. Qiya, ku, kan gitu. Ku anfusakum wa ahlikum. Tuh, itu mah domir antum. Domir anta nama qi. Asal dari kata apa? Nah, ini nanti di jilid 2 yang ini. Belajarnya nanti yang ini. Jilid 2. Jilid 2 itu justru membahas tentang yang begini-begini. Asal dari kata waqo. Nah, fa'ala tuh. Waqo yaqi. Fa'ala yaf'ilu. Waqo yaqi. Fi'il amarnya qi. Peliharalah, jagalah. Satu lagi ada fi. Nah, sama ini juga kalam. Nah, dari kata wafa. Apa artinya wafa? Hah? Ya. Fi, setialah kamu. Jadi namun ibu ngobrol kasih bapak, fi. Naon fi? Fi itu apa? Setialah gitu. Fi. Udah cukup fi itu. Setia. Nah, walaupun hanya satu huruf, selama yang 4 poin ini terpenuhi, maka disebut kalam. Walaupun susunannya lebih dari 2, tapi yang satu di antara 4 ini tidak terpenuhi, maka bukan masuk ke kalam. Begitupun kalau bahasa Indonesia, saya membaca Al-Quran, kan harusnya kalam. Tapi ini harus berdasarkan bahasa Arab. Harus diarabkan begitu. Saya membaca Quran itu kalimat sempurna, tapi belum disebut kalam. Karena kalam itu harus diarabkan. Ana aqra'ul Quran. Nah, itu baru kalam. Kalau dalam bahasa di luar Arab itu tidak kalam. Nah, itu gambaran umumnya. Bilwad'i itu gitu. Atau mengucapkannya itu memang bermaksud mengucapkan gitu. Kayak nu ngalindur. Ngalindur ya. Orang tidur kemudian mengigau. Nah, orang yang mengigau, orang yang tidur itu tidak disebut kalam. Tidak disebut kalam. Kenapa? Karena dia tidak sadar. Jadi berbicara dia tidak sadar. Baik, ada pertanyaan untuk makna dari al-kalam, al-lafdhu, al-murakkabu, al-mufidu bil wad'i. Kalau diwasolkan, al-lafdhul murakkabul mufidu bil wad'i. Lafaz yang tersusun, yang sempurna, maknanya bil wad'i menurut gramatika Arab. Gramatika orang Arab. Itu disebut kalam. Satu saja tidak ada, berarti bukan kalam. Nah, tersusun seperti yang kita pelajari. Ada apa namanya? Fa'il, ada fi'il, ada fa'il, ada mubtada, ada khobar. Nah, begitu. Tersusunnya seperti itu.
Kalau bahasa eh, apa namanya? Bahasa-bahasa Arab yang tersusun dengan susunan gramatika bahasa atau bahasa gampangnya sesuai dengan kaidah nahwu gitu. Sesuai dengan kaidah nahwu, maka itu bil wad'i namanya. Jadi orang-orang ahli nahwu berbicara dan difahami. Zaidun qaimun, nanti di bawah. Zaidun qaimun, Zaid berdiri. Nah, itu bil wad'i namanya. Wadoa itu meletakkan. Wadoa yadau wad'an. Masdar dia. Bil wad'i, dengan berdasarkan peletakan ilmu nahwu. Bil wad'i. Itu disebut kalam. Jadi mau tidak mau diikat kalam itu 4. Dia harus lafaz, dia harus murakkab, dia harus mufid, dan dia harus bil wad'i. Bil wad'i, bil qasdi, maksud bil wad'i itu. Jadi harus bil wad'i, harus sesuai dengan gramatika bahasa Arab. Orang yang tidur tidak bisa ya, bil wad'i juga diartikan begitu. Orang yang tidur mengigau, tidak bisa, tidak dihukumi kalam. Dengan bahasa isyarat dan nunjuk saja gitu, nah itu bukan kalam. Bapak silahkan. Nah silahkan ya berarti keluar maksudnya ya. Nah menyebut ya, menunjuk begitu tidak masuk kalam. Walaupun paham maksudnya, oh saya harus keluar. Atau saya menyebutkan, nah ini bukan kalam. Kenapa bukan kalam? Kan tidak dilafazkan. Nah, walaupun paham, walaupun mufid, tetapi tidak dilafazkan. Baik, kita teruskan. Jadi kalau dimaksud kalam, tadi ada pertanyaan, apa itu kalam? Nah ini saja. Lafad, murakkab, mufid, bil wad'i. Lafad berarti dilafadkan, murakkab tersusun minimal 2. Qi itu 2 ya, harus diingat. Qi itu 2. Karena dia fi'il dan fa'il. Dia tersusun. Kalau Muhammadun saja kan 1. Muhammadun saja 1. Karena dia 1 kata. Kemudian mufid, sempurna. Kalau Muhammadun saja kan tidak sempurna. Tidak dipahami Muhammad, tidak dipahami. Tapi kalau nambah Muhammadun, hadirun, baru itu masuk ke lafad. Makanya lafad itu pokoknya dilafadkan lah ya. Saud gitu. Suara yang nanti tersusun dari huruf demi huruf gitu. Lafaz itu begitu. Jadi suara gitu. Terlafazkan suara. Maka disebut kalam, lafad itu.
Kalau murokab berarti ya dua kata lah ya. Tersusun dari dua kata. Kalau mufid sempurna. Maksud sempurna begini. Si pendengar itu diam. Tidak bertanya lagi. Karena sudah paham. Bahasa para ulama yahsunus sukut. Yahsunus sukut alaiha gitu. Dia akan diam terhadap faidah yang tadi. Kalimat yang sempurna tadi. Kalau yang idza jaa Muhammad pasti nanya kan ya? Berarti tidak mufid. Apabila Muhammad datang apa itu? Kalau kita teruskan idza jaa Muhammadun ukrimuhu. Aku akan memuliakan dia. Nah, jelas itu mah. Kalau nambah itu berarti mufid. Tapi kalau hanya idza jaa Muhammadun itu belum disebut kalam. Karena tidak mufid. Hanya kalam itu tidak lepas dari 4 unsur. Ingat 4 unsur. Yang ini ya. Harus lafad, harus murakkab, harus mufid, dan terakhir bil wad'i. Bil wad'i. Jadi maksud bil wad'i itu ulama di sini mengatakan Imam Al-Azhari dalam syarah Ajurumiyah di catatan kaki, kalau ada orang yang tidur, kalau ada orang yang hilang akal, walaupun lafad tidak dimasukkan ke dalam kalam. Orang gila bisa. Orang gila ngobrol, dah terkonek kan, walaupun dia lafaz dan sebagainya, tapi tidak dimaksudkan dia membaca atau melafadzkan apa. Atau di sini juga seperti muhakatu ba'di tuyur, mengungkapkan sebagian burung. Jadi sebagian suara burung. Di naonnya sok aya kan nu ahli dia mengungkapkan dengan lafadznya, ada bahasa-bahasa mirip burung, itu tidak termasuk kalam. Di kalamnya bil wad'i, bil wad'il arabi atau bil wad'i di sini betul-betul dimaksudkan ke sana. Nah, itu yang pertama disebut kalam. Jadi al-kalam huwa al-lafdu al-murakkab al-mufid bil wad'i. Gitu lah gitu. Jadi melihat yang ini beri tanda ini 4 unsur disebut kalam. Disebut kalam. Jumlah sempurna itu begitu. Nah, yang kedua kita tamatkan halaman 1 dulu ya, halaman 41. Yang kedua aksamu, atau kita baca dulu. Wa aksamuhu, bareng-bareng. Salasatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan. Ini pembagian, aksam itu pembagian. Wa dan aksamu pembagian. Hu teh domir, kembali ke mana? Al-kalamu. Dan pembagian kalam salah satun. Ada 3. Kalam dibagi berapa? 3. 1 ismun. 2 fi'lun. 3 harfun. Nah, kelebihan di kitab ini ada tambahan ja'a lima'nan. Jadi harfun itu harfun ja'a lima'nan. Isim, fi'il, dan huruf ja'a lima'nan gitu. Ja'a lima'nan. Maksudnya apa ja'a lima'nan? Kembali pembahasan yang dulu, huruf yang dimaksud itu ja'a datang, li untuk makna, arti, makna. Jadi huruf yang datang mempunyai makna.
Huruf yang punya makna namanya huruf ma'ani. Huruf di sini bukan huruf hijai, bukan. Tapi Imam Ajurrumiyah, Imam Ajurrum, beliau mengatakan huruf di sini yang sudah punya makna. Di isim fi'il harap. Harap apa? Harap yang punya makna. Bukan harap hijaiyah. Kalau huruf hijaiyah bukan yang di sini, bukan. Alif, ba, ta, bukan. Bukan huruf itu. Tapi huruf yang sudah punya makna. Contohnya min, ya? Min, ila, an, ala, fi, rubba, al-ba'u, bi, al-kafu, kaf, al-lamu, li. Ya, itu kan huruf tuh. Nah, itu maksud ke sini. Kenapa? Bi di situ sudah punya makna. Apa maknanya? Bi dengan, ha seperti, li untuk. Nah, itulah disebut harfun ja'a li maknan. Huruf yang dia datang dengan mempunyai makna. Huruf yang punya makna. Jangan disebut huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah jangan masuk ke sini. Huruf hijaiyah mah belum ada makna. Jim, apa artinya jim? Tidak ada. Tidak ada. Maka tepat Imam Al-Ajurum As-Sonhaji beliau menyebutkan harfun ja'a lima. Maka Ustadz Aceng Zakaria di kitab Muyasalnya beliau menegaskan maksudnya harfu ma'ani. Huruf yang sudah punya. Berarti kalam terbagi berapa? 3. 1 isim, 2 fi'il, 3 huruf. Isim, fi'il, huruf. Nah, mangga ada patarosan, mangga. Mana? Ai salah satun kemana? Hah? Salah satun kemana? Bagus pertanyaannya. Tuh ai mutawasit terus bedanya. Tanyanya beda ya. Aksa muhu. Aksa muhu salah. Artinya apa tadi? Ya cenanaha salah satun muannas gitu ya. Cing kemana cing? Kemana? Kemana? Yang ini saja. Ke? Ke hu. Hu. Hari hu teh kembali kemana? Kalam. Al-kalam. Kalam mudzakkar muannas? Mudzakkar. Udah benar. 3 sampai 10. 3 sampai 10 itu berlawanan. Ya. 3 sampai 10 berlawanan. Kalau ini mudzakkar, bendanya angkanya harus muannas. Kalau ini muannas itu harus mudzakkar. Sudah benar. Hu itu ke kalam, kalam mudzakkar muannas. Mudzakkar, maka angka harus muannas. Itu kalau angka 3 sampai 10 ya. 3 sampai 10 harus bertolak belakang. Nanti belajarnya itu di adat yang ini ya. Hanya aksamuhu salah satun. Pembagiannya, jadi bukan ke aksam. Kalau aksam ini kan jama. Jama itu. Jama, kalau jama pasti perempuan. Nah, tidak ke aksam tapi ke hu-nya. Kembali ke kalam. Hu itu. Berarti kalau kalam ini muzakkar, maka angka harus muannas. Memang aturan. Tapi aturan yang ini saja. Angka 3 sampai 10. Angka 3 sampai 10. Bagus pertanyaannya. Ia mah mengkaji dari segi matan ajurumiyahnya. Salah satu. Makanya di pesantren-pesantren itu sering dihafalkan ya.
Kalau kita mah tidak harus dihafalkan. Kita mah cukup dipahami. Ya, kembali ke yang tadi, wa aqsamuhu salasatun, ismun wa fi'lun wa harfun lima eja'a lima'nan. Gampangnya isim, fi'il, haraf. Isim, fi'il, haraf. Kalau huruf jamak ya. Kalau menyebut huruf, ini jamaknya. Mufradnya apa? Nah, mufradnya itu harfu. Makanya yang tepat sebetulnya isim, fi'il, haraf. Kan isim mufrad, fi'il mufrad, maka huruf pun harus mufrad, haraf. Isim, fi'il, haraf. Pembagian kalam ada ismun wa fi'lun wa harfun, kan itu tepatnya. Kalau mau huruf ini jamakkan. Jamak dari fi'lun apa? Af'al. Af'alul khamsah. Ismun jamaknya apa? Asma. Asmaul khamsah. Asma, af'al, huruf. Kan hese mendengar namanya. Udah cukup dimufradkan. Isim, fi'il, haraf. Kan biasa harap oke biasanya sudah jadi huruf. Kalau mau tepat isim, fi'il, haraf. Berdasarkan kitab Ajurumiyah yang ini. Ismun wa fi'lun wa harfun ja'a lima'nan. Oh, itu pembagiannya. Nah, ini harus dipahami baru nanti di Sabtu depan tanda. Satu depan kita masuk apa? Tanda isim, tanda fi'il, dan haraf. Kalau di Sabtu depan. Jam kedua ya. Apa tanda isim? Berdasarkan kitab ini, Ajurumiyah. Penting yang tanda-tanda ini. Jadi kita bahas baru dua. Satu dari kalam itu apa makna dari kalam? Kita ulang. Al-kalam huwa al-lafdu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Kalam dibagi berapa? 3. Ismun, fi'lun, harfun, 5. Ja'ali, ja'alima. Atau gampangnya harfun. Baik, ada waktu lagi 5 menit. Kita masuk ke diskusi. Pertanyaan. Untuk yang ini pegang dulu ya. Pegang dulu. Walaupun nanti kita kedepannya kita akan kembangkan ya. Kembangkan dari ilmu Ajurumiyah ini tapi yang dasar. Kita pakai yang dasar di mutawasid awal ini. Maka ayat Pak Tarosan. Nah, itulah syarah. Yang barusan saya bacakan itu adalah syarah yang barusan. Makanya untuk syarah, kenapa tidak kita anjurkan beli kitab syarah ini? Tidak. Karena kita fokus yang matan. Matannya saja, kokohkan ya. Jadi kalau berbicara tentang hal-hal yang seperti ini, dah saja cukup kita memahami dari matannya. Syarah sedikit-sedikit. Kita baru bahasnya sampai pembagian ya. Isim, fi'il, dan haraf. Nah, baru situ. Nanti di pertemuan berikut yang tidak disebutkan oleh Ajurum, kan ini tanda nanti ya. Tanda. Sebelum tanda nanti tambahkan apa itu isim. Itu dulu kan ya. Disyarah nantinya. Apa isim, apa fi'il, atau apa huruf. Baru masuk ke tanda isim. Nah ini kan tanda tuh. Yang di bawah ini. Fal ismu yu'rafu bi. Nah, isim dikenal dengan. Oh berarti tanda. Isim dikenal dengan tanda ini. Dengan halaman 2. Tuh kan halaman 2 lihat. Al fi'lu yu'rafu bi. Oh ini tanda. Yang terakhir al harfu. Al harfu tidak ada tanda. Berarti sebelum masuk ke tanda ini
harus tahu apa makna dari isim, fiil dan haraf. Nah, di syarah yang akan kita bahas nanti. Jadi supaya sistematis. Kajian hari ini cukup dua. Satu, kalam itu apa maknanya. Kedua, pembagian kalam. Sudah itu, dari pembagian kalam, isim fiil haraf, kita bagi dua lagi. Apa itu isim fiil haraf dan juga apa tanda-tanda isim fiil dan haraf. Setelah itu langsung ngegejlik karena i'rab. Jadi siap-siap saja kita langsung mengi'rab. Yang ide Ibu Ai itu, kata Bu Ai, Ustaz gimana kalau langsung buka Quran? Sudah saatnya untuk kita nanti membaca Quran dari segi i'rab. Karena setelah beres ini langsung ke i'rab dengan tanda-tandanya. Enggak ya, Dik? Baik, kalau tidak ada bagi ikhwan akhwat tadi dijelaskan, insya Allah kita harus memiliki kitabnya ya, Ajurumiyah. Kalaupun belum ada rizki, bisa seperti ini kita fotokopi. Kalaupun ada, alhamdulillah. Untuk harga belum tahu yang ini ya. Adapun nanti kalau cetakan-cetakan yang lain, kalau nanti berharokat, insya Allah kita gunakan yang itu. Tapi yang matan ya, yang matan. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Istirahat 10 menit. Cina istirahat 10 menit. Ya sayanya istirahat. Yang lain silakan. Nanti masuk ke kasab muntah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.